Ini hari pendek sekali, Sabtu. Ya, nanti menantuku itu bilang, Mama, kok romantis sih Mas sama Papa? Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Dulu itu si zamannya eh aku lupa Siti Nurbaya. Kemudian zamannya hari ini milenial cinta sejati. Ada tiga ya dulu tuh cinta apa ya? Iyalah, kalau kamu gak suka di dunia entertain ini, pokoknya kaya, terus rumahnya itu kaca-kaca, dapurnya yang bagus, karena itu makan, tempat istirahat, kamar mandi, kemudian eh, cahaya-cahaya itu kayak di alam, kayak gitu, luas, kayak gitu. Supaya, supaya aku minta papa. Ya kalau aku ya jadi menantu ya sebenarnya aku keburu tuh minta bapak aku, pasti aku minta bapak aku. Kalau suami aku kiri banget kayak misale wah kayak gitu aku. Kalau aku sih ada warisanku tuh ada, bisa dijual beli di agak pelosok kan lebih murah ya di desa kayak gitu. Tapi sekarang desa booming kan sebenarnya. Tapi aku juga sudah prepare kok kayak gitu. Nggak usah besar-besar, yang penting nggak usah luas-luas, yang penting kamu nggak capek kayak gitu. Hidup hedonis kayak gitu, kayak orang kaya, nggak punya utang, tabungannya banyak kayak gitu. Nggak harus luas. Luas tuh dalam arti kesannya tuh luas, konsep luas itu diciptakan, konsep kaca itu diciptakan kayak gitu. Ya aku kayak gitu. Aku tahu kok biasanya itu anak yang laki-laki semua itu penyerahan totalnya tuh pada menantunya ya kayak gitu. Harus kalau aku ya, karena ya mau siapa lagi sih? Karena mbakku tuh kalau anak laki-laki semuanya menikah jual rumahnya, di mana dia berada, ambil tuh rumah baru kayak gitu. Supaya dia punya wibawa kayak gitu loh. Dia jadi laki-laki sejati kayak gitu loh. Mau nyiapin sarapan hari Sabtu ya. Mudah-mudah aja aku, karena ini aku biasa lah. Scroll-scroll. Ya, scroll-scroll itu asik banget. Lihat wawasan di luar negeri, aduh. Sebenarnya konsepnya itu sederhana kok, simple. Konsep kaca dan luas kayak gitu. Kesan luas itu penting. Sirkulasi tuh kayak gitu loh. Dan ditahan itu ya namanya beran. Kan sudah ada keluarga berencana. Aku 10 tahun itu konsep yang aku menyesuaikan dengan keuanganku loh ya. Jadi nggak boleh diganggu gugat itu. Eh, jangan sombong ya kayak gitu. Ini semua negara, bumi, air, dan apa aja pabrik-pabrik itu sebenarnya milik siapa? Kayak gitu loh. Yang mau belajar, teman aku ada tuh. Aku nggak mau bilang saudara ya, karena kalau bilang saudara itu mintanya murah terus kayak gitu loh. Aku ini sama Pak tukang ini bertengkar terus. Aku minta, Pak, ini yang banyak ya, efek cahayanya harus banyak di sini. Panas, Bu, panas. Kayak gitu. Oh ya, panas. Kayak gitu aku. Aku bertengkar sama Pak. Itu aku pakai jilbab kayak gitu. Malah tetangga sebelah itu pakai kutungan kayak gitu, kayak lunte kayak gitu. Pelacur di sini. Marah kok kalau ada. Iya, aku sebenarnya nggak butuh ya kayak gitu. Sekarang ini dikuasai negara kan, air kayak gitu, kaca-kaca. Ini pabrik temanku, pabrik kaca ada. Kayak gitu mau pas sabotase atasnya. Aku tuh kayak gitu underestimate aja. Aku tuh, duh, aku hidup di alam, aku kayak Litica itu bisa sebenarnya.
Siapa yang mendirikan sekolah-sekolah itu siapa? Aku tuh ya semuanya. Cuman masalah mungkin banyak maling ya. Ya ada teralis, pakai besi kayak gitu memang mahal ya. Makanya aku ngomong itu makan semuanya. Aku buat anak-anakku ini loh. Gak ada lagi apa ya? Masa kayak gitu kan udah SOP kayak gitu kalau bangun rumah rakyat itu ya. Ini kan masih uang itu ditanding karo Bank Dunia ya. Kayak keburu-keburu kayak gitu loh pengembangnya itu. Kesan aku ya keburu-keburu ditempati kayak gitu. Di sana di luar memang mahal. Yang tipe 60 tuh mahal, zaman dulu itu 40 jutaan. Aku itu kalau di sana udah dapat DP aja, kalau di sana itu di kota deket kota itu DP aja. Aku kayak gitu. Aku kayak gitu, anakku nanti tak siapin kayak gitu supaya aku gak suka itu. Kan mau kemana ini? Loh. Diantar Mas Dani, Rek. Seneng deh diantar Mas sih. Kalau ke masjid juga seneng, ada temennya seneng. anak steril ini. Orang ngerti apa-apa, jadi bukan jangan dibohongi. Ya Tuhan itu yang menjaga. Kalau dia keadaan darurat kayak gitu ya, kayak bumi aja. Ya bumi itu kan steril kan. Anak, udah, uang saku, nggak kenapa? Minta Mas Dani, hah? Dikasih Mas Dani? Iya, udah dikasih Mas Dani. Ya Allah ya wes. Ininya dimatikan aja dek biar kamu biar istirahatnya tinggi. Aku baru ke pasar. Pohon-pohonnya hijau. Aku mau beli ayam. Pak, dada 1 kilo. Filet apa? Filet. Potong tipis, filet aja. Iya. Tipis. Enggak, potong jadi 2 aja. Lihat ya. Kembali. Dari sabun kemarin lupa. Sabun cuci piring itu ya, aku nggak tulis. Kebanyakan bercabang-cabang. Nggak apa-apa, tapi semuanya tertulis di mushaf digital ala video. Kamu kan bukan nabi tapi. Zaman nabi itu kayak gitu soalnya, semuanya ditulis, setiap peristiwa ditulis. Masuk ke ayat-ayat itu Iqra. Al-Quran itu wahyu pertama, bismillah. Ya, aku olahraganya sepeda motoran aja. Aku gak suka olahraga itu. Nah, tuh suka kan? Kayak kalau di desa aku gak selebar ini jalannya.
nggak lebar banget. Kalau rumahku ya kayak sama lah kayak gitu. Sama. Aku suka halamannya luas. Aku suka sekali. Olahraga bermotor juga olahraga. Ya kan? Aku mau beli sabun cuci piring lupa. Suka sekali aku. Kanan banyak. Ini kayaknya ini nuansa pegunungan, nuansa desa lah. Kalau usah pegunungan ya, desa. Nuansa desa itu bagus sekali. Lagi booming kan di luar negeri. Di luar negeri lagi udah biasa itu ya. Nggak tahu aku itu memang di luar negeri itu kotanya ada kan ya. Lah kamu lihat nih, gue aku tak berangkat ya. Rame kan Sabtu hari ini. Aku mau ke Indomaret dulu. Aku kelupaan. Kali baru produk baru. Aku coba ya. Kembaliannya 6.000 sih. Rumah ya. Aku tadi, ya ampun, aku ketemu lagi sama sosok yang dulu aku kenal. Dia itu terus aku suka sekali waktu itu, tapi aku tahu aku udah sejak kecil bisa mengukur kayak gitu diri aku sendiri kayak gitu. Oh, ganteng sekali, pinter kayak gitu, anak kota kayak gitu. Pas suami aku aja, kamu gak boleh bertengkar loh sama dia. Dipikirnya aku itu saingan mungkin ya, kan tetanggaan kayak gitu loh. Aku nggak ada apa-apa kayak gitu. Aku nggak ada apa-apa. Di sana itu damai kayak gitu. Paling ya masalah itu cemburu. Mungkin ya katanya pernah ya depan rumah sono sama samping rumah aku itu Pak Lihur sama Mbah Na. Itu kalau aku kan nyiram bunga ya kadang-kadang ya. Kalau nyiram bunga gantian kayak gitu. Katanya bertengkar itu. Aku heran juga itu laki-laki sama perempuan kenapa bertengkar ya, Mbak? Dalam hati aku nggak sempat. Aku kan belajar ya. Aku nggak seberapa pinter lah kayak gitu. Habis itu kalau Mbah Huriku nyiram kan pakai got tuh. Biar gotnya itu alirannya tuh keluar terus kan kena panas ya, jadi nyamuknya itu nggak ada kayak gitu loh. Aku lihat, Mbak Lihur sih nyiram kayak gitu, habis itu gantian. Oh kayak gitu, aku udah tahu kayak gitu sih bertetangga itu. Biasa, aku cuek aja biasa, mbah kayak gitu. Mbah biasa kayak gitu kan. Udah kayak gitu aja. Aduh, aku kalau mengingat itu senang sekali. Pak suami aku aja senang sama sahabatnya. Bertiga guyon, aku sendirian di depan kayak gitu. Aku nggak ngerti apa yang diguyoni. Mulai dari apa ngomong aku, opo ngomongnya, opo aku nggak ngerti. Aku soalnya logatnya kan Jawa ya, medok, Jawanya medok banget kayak gitu. Aku setengah ngerti, setengah ndak apa yang diguyoni ya kayak gitu. Aku kalau inget itu seneng banget rasanya. Aku muda terus. Aku kalau cerita sama anakku, mama itu kayak muda terus kalau ingat teman mama, sahabat mama kayak gitu. Mama sahabatnya banyak, perempuan banyak. Kalau laki-laki spesial banget. Dan semoga ini tidak mengurangi rasa hormatku ya
terhadap teman-teman aku yang sedang berjuang kayak itu. Makanya aku nggak mau bener-bener ini, nggak mau maksain banget kayak gitu loh. Ini supaya ya Pak suami aku kalau aku nggak ada bisa terobati lah kangennya kayak gitu. Nggak usah cari-cari siapa lagi kayak gitu. Di dunia ini ada anak-anak, apalagi ada cucunya ya, itu sudah sumber sumber apa ya, sumber semangat yang paling paling apa ya, anak keturunan itulah, generasi itu. Makanya kadang-kadang minder, orang miskin sama orang nggak punya anak lebih minderan orang nggak punya anak kayak gitu loh. Boleh sombong, nggak boleh sombong. Orang nggak punya anak itu lebih miskin daripada orang miskin. Ini kayak gini ya, udah beli aku murah ini. Kemudian ini ayam, aku beli ayam 1 kilo. Aku marinate kayak biasanya. Ini aku coba ya, enak kok, Lifebuoy baru. Aku seneng. Biasanya aku kayak gitu sih dari dulu. Dompet aku suka dompet, tapi uangnya nggak ada. ini dari toko emas gajah. Ini kayak gini loh, loh sekali ini kan, loh ini bagus sekali ini. Aku dulu punya, aku suka dompet kayak gini, kayak cowok. Aku tomboy kayak gini. Ini ada tabungan, tabungan di ewer-ewer kalau duit. Ini suka aku, ini sekaligus bisa ini aku paling suka aku ini. Jangan lihat ya, lo nggak ada uangnya kan ya, makanya aku ingat temanku kayak gitu, paling nggak dikasih solusi. Alhamdulillah ada YouTube ini kayak gitu. Makasih ya, tetap support aku dengan doa, jangan tonton aku terus. Kita sudah sehati. Satu cinta, dua hati. Balik ya, dua cinta, satu hati. Ya, sudah berjuang lagi era milenial kayak gitu. Aku dikasih tahu tuh, ini loh kayak gitu. Namanya ini anak SMA 1 ganteng kayak gitu. Ya, aku kayak gitu aja. Aku kalau ya kayak gitulah. Tapi aku tahu sahabat aku kayak gitu. Pasti dia berdoa dan aku juga mendoakan kayak gitu. Karena aku tuh dulu anaknya lemah kayak gitu loh. Orang ngerti opo-opo. Ya sama kayak sekarang aku tanya gimana aku masuk kedokteran, aku ya dijawab. Dijawab, kamu kalau masuk kedokteran kayak gini. Kalau masuk apa tuh yang mudah itu apa ya, kesehatan masyarakat itu mudah kayak gitu, tapi aku disuruh masuk kedokteran kayak gitu. Iyalah aku tuh ibuku. Ini kayak kesannya tuh aku penyambung lidah ibuku ya, apa ya, memberikan suatu masalah kayak gitu loh. Dia udah seumur hidup dia mikir. Ibuku, jangan heran ya nanti Li, ya kalau temenmu itu besok jadi ini, jadi itu, jadi itu. Iya Bu, iya aku di YouTube supaya teman-teman aku tuh jadi pejabat yang anti korupsi kayak gitu ya. Tenang kayak gitu. Tenang, temanku sudah sosialisasi ke teman SD-nya kayak gitu kan. Kemudian aku udah kasih ini apa program ya, suamiku kan juga support ya YouTube. Oh, terus nggak tahu itu mungkin STTS temanku tuh banyak soalnya ya. Ada yang punya pabrik, pokoknya kaya-kaya. Biasanya sekolahnya tuh kalau nggak Ubaya, STTS, luar negeri kayak gitu loh. Kayak gitu teman-teman aku, teman-teman adikku juga. Nah kebetulan aku itu di rumah mbak aku tuh numpang 6 tahun kayak gitu dulu itu. Tapi ibuku tuh kalau panen ngasih kayak gitu. Panen lagi, rumahnya diperbaiki. Aku nggak tahu lah kayak gitu loh. Pokoknya sifatnya bapak aku itu tiada hari tanpa bekerja. Aku bisa naik motor ya kayak gitu. Jadi aku sekalian beli ayam. Ini kosong-kosong semuanya kosong.
Nih, aku pakai yang mana dulu? Masa gini tunggu komentar ya. Aku pakai ini aja. Yang ini ada kuning, ini dari ini jeruk lemon ya, ini jeruk nipis. Ini aku hadiahnya dapat jeruk nipis. Aku pakai yang mana? Yang ini dulu ya. Tapi ini ada 2. Kayak gitu kan? Aku bingung. Pakai yang ini aja. Ini kan masih ada stok kalau kangen ya. Kalau kangen ya kayak gitulah, semuanya harus jadi kesayangan. Biar gak cepet habis, aku dikatain boros terus. Aku bingung. Ini uang ini segini banyak apa sedikit sih kayak gitu aku. Kok dikit-dikit boros kayak gitu loh. Padahal aku kepingin rumah kayak di luar negeri. Oh ya itu penuh bunga-bunga kayak gitu loh. Itu namanya juga boros. Masa sih? Katanya ibu aku nggak apa-apa, pokoknya berwujud kayak gitu loh. Kamu seneng bikin homey kayak gitu, bikin aku males kemana-mana. Anakku juga kerasan di rumah. Ini aku isi ya. Kayak gini aja dituang. Tuh kayak gitu. Sampai penuh. Tuh. Separuh. Sepertiga nanti dikasih air biasa. Diisi air semuanya ya. Biar nanti nggak usah pakai air lagi, nggak terlalu kental kayak gitu loh. Aku nggak aku larutkan di sini. Ini ditutup semuanya kayak gitu aku. Ini tadi harganya lumayan lah. Mesti diginikan, semuanya diginikan. Biar larut dulu ya, dikocok-kocok kayak gitu loh. Soalnya kadang wah. Kadang itu ditaruh bak kayak gitu kan, ditaruh sini, dilarutkan kayak gitu, terus pakai kayak gini itu ya nggak apa-apa juga sih. Kalau sering dicuci ya nggak apa-apa juga. Kemudian ini dikasih air panas kayak gitu loh. Jatuh, ini aku masih mau cuci piring ini. Ya wes, kayak gitu loh. Aku jengkel sekali. Di rumah mbakku itu ya semuanya steril kayak gitu. Aku itu yang pernah, mungkin sahabat aku nggak tahu ya, kalau ada pernah bertengkar, kayak kan sangat steril sekali. Kayak anakku ini nggak pernah keluaran, ya keluar mungkin jalan-jalan ke rumah saudara, mungkin ya di Jakarta atau di mana mungkin loh. Aku kan nggak tahu ya. Aku kenal cuman berapa bulan kayak gitu. Masalahnya itu kayak gitu. Aku aja yang di sebelah sana itu katanya ibu, rumahnya Mbak Kamsu di sana itu adiknya itu ada yang dapat akabri nggak pernah pulang kayak gitu. Aku pikir temen aku pasti kalau kenal ya lewat Facebook itu pasti ketemu kayak gitu loh. Ya udah di sana tuh steril banget, nggak ada yang rumpi-rumpi, luas-luas sih rumahnya kayak gitu loh. Iya, Pak suami aku ya kayak gitu. Terus ada lagi di Jalan Mawar di perumahan itu kayak gitu, itu tiga-tiganya cowok kayak gitu. Mungkin nggak punya adik ya, paling itulah Pak nggak punya adik. Ada yang anak tunggal kayak gitu, spesifik semuanya teman aku anak tunggal. Kemudian cowok semuanya. Kalau Pak suami aku itu anak pertama. Kayak gitu. Aku mau nyuci piring dulu ya, kayak gitu aja hari ini. Aku sama Pak suami aku, kamu jangan bertengkar lagi. Loh, kapan aku bertengkar? Bukannya aku bertengkar sama kamu. Kayak gitu aku. Yang lucu kan, udah tak kasih lover kayak gitu ya. Made lover kayak gitu, Christian lover, Andi lover, Lili lover. Ini kan bisa ya dijadikan teman aku. Nggak tahu, aku nanti aja tanya Pak Harto. Namamu disebut loh kayak gitu. Bukan itu Fernando Gonzales. Marimar. Aku tuh kalau Marimar tuh ya, itu aku ke sana ke kampus kayak gitu. Aku cari yang pagi-pagi. Habis itu jam 1 siang itu kan biasanya mulai ya. Pulang aku
Aku kayak gitu loh, kuliah itu kan udah sepaneng ya kayak gitu. Kemudian ada di situ ada telepon koin kayak gitu kan. Ada telepon koin. Wih, ada telepon koin. Aku kan udah mulai dengerin radio ya. El Victor. El Victor itu kan ya, radio di Surabaya. Aku pernah lihat kok udah tutup ya kayak gitu aku. Aku tanya gimana kalau waktu itu aku sama Pak suami masih dalam taraf perkenalan lah kayak gitu. Aku cuma tanya kalau kalau beda agama gimana kayak gitu, hubungan beda agama. Aku lupa jawabannya. Soalnya aku udah sama Pak suami, aku satu kos sama adiknya kayak gitu kan, udah terjerat dengan cintanya kayak gitu loh. Aku bukan maksud aku pilih-pilih lain kayak gitu. Ayah masih adakah kesempatan itu karena aku merasa adiknya nggak puas dengan aku kayak gitu. Cuci piringnya kayak gitu. Aku mau ya kayak gitu, kayak di luar negeri pakai mesin cuci piring kayak gitu ya. Bagus sekali kan? Wih, aku suka inovasi aku, pemikiran aku suka, aku bangga sekali pada diri aku sendiri. Bisa nggak didengarkan ya? Iyalah, apa rewardnya utang, nggak ada tuh sama sekali aku dikasih apa, nggak ada. Oke, nggak apa-apa, aku mau ngurumat ini daging mau tak bacem, nggak apa-apa, aku jalani aja. Udah tekad aku kayak gitu. Ibuku toh sudah nggak ada, bapak aku kayak gitu loh, sudah di surga bapak aku, ibu aku. Aku bersihkan dulu ya. Ini aku rebus, sebagian aku marinate. Ini yang itu loh, yang kayak gininya itu direbus aja. Aku cuci ya. Mau tak rebus tulang-tulangnya. Pelacur itu kesini niat ngaco kayak gitu loh. Dia nggak niat berkeluarga, niat ngaco rumah tanggaku kayak gitu. Pengalaman tiba-tiba datang kayak gitu ya, sombongnya sudah minta ampun. Dia tuh kayaknya memonitoring aku, punya tuyul, lihat aku gerak sampai rasa-rasaku pingin tahu. Akan tuh Lumajang itu kota pelacuran, cek aja, nggak percaya. Marah lo ya kayak gitu. Coba aja di sini itu orang 4 yang aku titeni itu. Ini wajah-wajah pelacur ini. Kalau di media sosial duluan ya kayak gini. Akibatnya kayak aku. Oke? Itu diarani kota PKI ya. Dulu peristiwa dulu itu ya tuh, kalau Blitar itu pelacurnya. Probolinggo itu mengusahakan meletakkan kayak gitu loh ya. Kayak gitu. Kalau aku nggak mau jadi yang kedua ya, jangan reseh kayak gitu loh. Aku nggak pernah ngejar-ngejar Pak suami aku itu kayak gitu aku. Kalau aku punya doa, kenapa aku nggak cari yang tajir sekalian kayak gitu, atau aku kerja sendiri sampai aku kaya? Hati ini pasti turunannya PKI kayak gitu. Iya, coret aja itu PKI nih, PKI. Perempuan pelacur, kalau laki-laki pembunuh. Tiga cek bojone melacur itu kayak gitu loh. Itu sama aja kamu terperangkap dengan pelacuran, asas pelacuran. Minta sih ngapain ya, warisan diminta kayak udah ada bapak ibu, mau di HI pelacur terserah. Aku sebenarnya karena laki aku dua-duanya itu sudah, daripada nanti anak ponakannya mama ini perempuan semua, daripada digebukin nanti sama suaminya, sudah nak cari aja sendiri, aku kayak gitu. Biar kamu nonton apa-apa lihat di TV aja, gak usah kemana-mana, udah puas di TV.
Kalau nggak punya uang nggak kemana-mana. Kalau punya uang ya kemana-mana. Kayak gitu loh. Jengkel aku. Harusnya aku tuh nggak usah diminta ya warisan. Nih, ini loh kuncinya. Sertifikat. Sertifikat. Kayak apa sertifikat? Panganan sertifikat. Akibatnya, pelacur itu yang seneng. Adikku itu ya, ngerti kan siapa Cahyo, Mas Cahyo rek kayak gini. Udah Mbak, lihat aja Mbak. Kalau setia ya jadi, kalau nggak setia ya udah bubrah. Ini aku bikin ini. Apa ini? Ayam. Ini ya kayak gitu kan, ngapain ya kayak gitu. Oh, nunggu jadi ini, jadi itu. Aku udah punya rumah, udah punya sawah. Sombong aja ini. Loro kan gak sombong. Tapi dia wis ta, dhek iku lho iso Inggrisan. Kon mikir. Aku sambil potong-potong kayak gitu loh. Biar aja tak rekam. Terus nggak seenaknya kawin mati langsung kawin. Belum kering tanahnya. Kalau pelacur terserah ya, jangankan mati ya. Masih meleng-meleng di ngarepe dhewe terserah, di ngarepe istrinya itu aja nggak apa-apa kayak gitu loh. Itu pelacur namanya. Nggak percaya kamu. Di pelacuran tuh apalah pesta. Sugih apa? Mana ada pelacur kaya? Rojo ya baru gak apa-apa. Rojo ae nek wis ngerti agama Islam itu ruwet ngono kudu sugih dhisik. Negara gak sugih ya gah. Gah rabi maneh. Wis gak musim ngono lho. Kadang-kadang itu ya, yang bikin laki-laki itu suami terutama ya, dia punya perusahaan. Misalkan ada pegawainya ini ganjen kayak gitu loh. Kerjanya sih lumayan. Kalau aku sih mending berhenti aja, cari dari pekerjaan lain sana kayak gitu aku. Biasanya kayak gitu kan selir kan awalnya kayak gitu loh. Kerjanya aku mikir, kenapa sih kok sampai kerja dapat sama karyawannya kayak gitu loh. Biasanya ganjen. Biasanya tuh ganjen kan kebetulan kaya ya. Iki duduk waya, iki duduk jatahi karyawanku. Jatahi bojoku. Kalau terang-terangan pasti minta cerai. Kalau sembunyi-sembunyi ya lama-lama kan nggak tahu juga kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Makanya aku gak suka kaya-kaya, apalagi jabatan publik ngurusi banyak orang itu kayak gitu, aku gak suka. Ya wis gak suka ya gak suka. Makanya pak suami aku kok, kamu cari perhatian ini, terserah kamu masih marah ya, nggak dapat perhatiannya. Kasihan amat kayak gitu loh aku. Aku sak dungo ae gelem Akhirnya wis kenal aku misalkan sama siapa ya, anak siapa, anak pengusaha, anak konglomerat aku kenal kayak gitu ya, mungkin sekolah bareng di New York mungkin ya, tak pelet siji tok ae doane langsung katut. Katanya sekolah nang New York itu duwe sapa? Enak Facebooknya enak aja nih, pandangnya aja wajahnya pelet terus kayak sesuai katut. Masalahnya wis dibojoi lho, nek wis dibojoi lho, aku kok gak apa ya, jadi gak respect kayak gitu loh. Gampang ya sebenarnya kan. Rasanya itu ya apa ya, anaknya podo cek akeh wong pinter ngono maksudnya, aneh kan gawe pabrik susu kok. Gak mungkin lah kayak gitu, pasti gak mungkin lah, gak mikir keturunan tuh gak mungkin.
Masih penasaran aja kamu. Enggak, aku enggak penasaran. Kalau aku masih single aku penasaran. Pas aku wis umur 50 mumpung si ono urip. Kali ngerti maksud aku. Kalau bangsa pelacuran nggak ngerti, sumpah nggak ngerti. Dia terus saja. Ya wis nyucipi bojo wong akeh ya. Bojone wong akeh kayak gitu loh. PD ini setengah mati kayak gitu loh. Sekarang smackdown ae guys. Dhisik bojo pertamae di kampung-kampung ya. Saiki gantian ae gendakane ae sing di kampung ngono lho. Lho Mas kok kewalik sih Mas? Aku nek niat gendaan karo kancamu. Sing ndi ngono. Aku ndak niat aku ya, tak pikir satu kali hidup itu. Terus tak pikir nikah tuh juga satu kali kayak gitu loh. Hidup sesudah mati itu aku percaya akhirat. Makanya aku bikin vlog kayak gini. Ngapain aku anak aku besok kalau nggak sibuk, bu kayak gini perjuangannya mah, kamu mah kayak gitu. Misalnya istriku nggak menghargai sama sekali mah, gak usah sakit hati kayak gitu aku. Gak usah perempuan kayak gitu. Banyak kok kamu punya uang makan. Gak usah. Kalau sudah ke perempuan gak usah kamu ke perempuan lagi. Lebih bangsat nak. Kalau kamu salah pilih, sumpah tambah bangsat. Ya sementara aja sih sebenarnya. Kalau kamu sudah 2 kali, 3 kali pasti ada, 4 kali pasti ada, 5 kali itu pasti ada, 6 kali itu pasti ada. Kalau kamu masih gak puas kayak gitu loh, apalagi kaya, kesempatan tuh pasti dikasih kayak gitu loh. Kalau aku darahku Kristen, Katolik, apalagi perempuan, kodrati banget, kodrat banget. Aku kasihan kan lihat pak suami aku dulu ya. Dia mau mempermainkan aku. Oh, lihat aja kayak gitu aku. Biar dia bisa bahasa Inggris, aku terserah, aku mau juga belajar kok. Aku kan nggak ngerti belajar bahasa Inggris itu untuk apa. Aku bapakku kaya ya, nggak perlu ngoyo-ngoyo kerja. Tinggal cari makan aja, perbaikan rumah, pajak rumah, pajak sawah. Kalau aku misalkan nunggui warisan kayak gitu. Udah selesai. Kayak gini aja kerjaanku, enteng, enak iri yo. Gak dipangani mbek bojone. Pinter cari uang, suami itu kayak gitu. Aku ini gak cari uang, Pak, kayak gitu aku. Kalau cari uang, ya aku kalau banyak aku tambah bingung kayak gitu. Coba ya kalau semuanya ini lunas kayak gitu, aku pasti ya biasalah beli rumah lagi kayak gitu. Terus anaknya aku cuma 2 kayak gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau pinter, aku mending jangan dihasilkan. Aku takut dilepas suamiku kayak gitu. Udah pinter cari uang, aku sombong. Terus ya udahlah, melacur sana sendiri kayak gitu. Kasarnya itu loh. Kalau suami nggak bolehin kerja, terus aku harus maksa kayak gitu, minta uang. Tapi pak suami aku yang minta uang kayak gitu. Makanya aku enak jadi rumah tangga yo. Menurut aku. Semua tukang pabrik, tukang nelayan, aku juga kayak gini kayak gitu. Aku bisa deket kayak gitu sama pak sayur. Kalau kerja dandan cantik kayak gitu. Teman-teman cowok kayak gitu. Suami ya untung-untung kalau masih sadar ya kayak gitu. Suaminya kayak melayani orang lain di luar kayak gitu itu. Image kayak gitu itu sebenarnya aku ada sejak
Ya ditumbuhkan sama pelacur itu supaya aku nggak kemana-mana kayak gitu loh. Aku sudah sampai temenku Pak Robert, nggak ada itu. Li, kenapa sih Li kayak gitu? Kamu kok seger terus setiap hari kayak gitu? Makan Pak, aku kayak gitu. Ya lah, capek aku ini nanti kalau aku harus berjuang lagi kayak gitu, nggak mungkin lah kasarannya suami yang akan menjadi bintang kayak gitu. Aku sangat mustahil sekali aku untuk berhadapan kayak gitu, jadi apa ya, pupus kayak gitu. Aku sebenarnya nggak pingin terjadi ini apa simpatisan atau ini. Aku kepingin aku berguna aja kayak gitu, optimal aja harta yang aku punya kayak gitu, anak yang aku punya, suami yang aku punya, sahabat yang aku punya kayak gitu loh. Bawang putih ya, aku marinate biar enak kayak gitu. Aku sambil mikir ya, nggak apa-apalah, aku rekam aja. Pas suami aku tanya uangnya sih, sabar aja ya kata. Yang penting dapat kesehatan itu sudah penting kayak gitu. Aku dan kamu panjang umur Pak kayak gitu aku. Bisa lihat anaknya Dani, anaknya Hikmal kayak gitu loh. Bawang putihnya udah agak beku sih. Aku enak sasetan ya. Enak sasetan jane. Aku pakai ini. Ya kayak gitu aja aku sambil mikir ya Allah, aku ki lingkupnya cuma desa ya, kepala desa. Tapi kalau kepala desa kayak presiden pemikirannya tuh cepet itu program-program pemerintah kayak gitu. Misalkan warung makanan, ya gambarnya makanan aja warung-warung kayak gitu. Gambarannya tuh apa ya? Ya makanan aja kayak sekarang sudah ada kok, tapi keber-keber masihan. Enggak kayak setiap desa, dari desa dimulai dari desa kayak gitu ya. Kebereku makan yang dijual apa soto apa-apa lebih rapi kayak gitu, warnanya pink ya, makanan ya. Kalau bengkel apa, bengkel tuh biasanya sepeda motor ya gambarnya. Warnanya apa, laki-laki kan biasanya biru kayak gitu. Kalau toko tanaman hijau ya, tanaman kayak gitu loh. Aku tuh dari desa aja udah diturutin aja terus maintain kayak gitu tuh mudah kan kayak gitu loh. Apalagi kalau nggak dendam cinta sejati kayak gitu. Aku harusnya dapet dia loh. Kenapa dia suka itu, pembantu itu kayak gitu aku. Suka babu itu. Babu tak tahu diri itu. Makanya Pak suamiku nggak mau. Ya aku capek sendiri sih, tapi ya udah enggak apa-apa. Ini udah aku rebus juga, ini tulang-tulangnya aku mau taruh di kulkas ini. Biar nanti kalau sudah banyak aku pisahin tuh tulang sama dagingnya. Ini ditusuk-tusuk dulu. Tetap alamatnya tetap di sini. Aku kayak gitu. Aku nggak kemana-mana, nggak melarikan diri. Aku bayar semuanya, aku bayar. Ih senyum, nggak apa-apa. Aku sudah di ACC sama Pak Le aku. Nanti kalau kamu utang nggak bisa bayar, serahkan aja semua hartanya. Berapa sih? Hargaku warisanku itu kira-kira 1 miliar, 3 miliar sama halaman tetangga. Sama gang itu ya. Aku jual juga. Aku itu pasti sahabat aku suka bercanda sih dulunya itu. Tapi kalau pas lagi ada yang sakit kayak gitu kan, itu aku yang sedih banget kayak gitu, jalannya harus pelan kayak gitu. Yang itu padahal cuma 4 orang ya kayak gitu loh. Waktu itu ke Tunjungan Plaza kayak gitu. Jalannya cepet sendiri ya. Langkai lo. Aku capek, yang temen aku kan ada yang kecelakaan kayak gitu. Aku berusaha jadi penengah kayak gitu ya. Padahal gak bertengkar loh ya. Aku gak mau hiperbolisme kayak gitu. Capek. Sebentar lagi nyampe, aku mau beli baju juga ya kayak gitu. Ya udah aku ikut-ikutan aja, lucu sekali. Bajunya tuh aku kasihkan ke saudara aku.
Bagus banget bajunya tuh. Aku suka kainnya tebel. Kerahnya itu bunga-bunga. Diesel mereknya. Aku sukanya itu bareng berempat belinya. Aku aku juga toleh kan, bayangin aja ya, di TP itu kan dingin, luas sekali. Luas sekali. Ya di mana ya tempat apa baju perempuan? Aja deh lolo aku. Seneng, tapi aku mengenang tuh kayak punya kakak kayak gitu loh. Aku bertiga itu punya kakak tiga itu beda-beda kayak gitu. Ada yang pingin cepet pulang, ada yang pingin beli baju, satunya satunya jadi pengamat. Ih, kayak tanya banyak, kok banyak uangnya sih berdua ini kayak gitu. Padahal aku tuh kayak gitu lucu sekali kan. Habis itu kan sahabat aku beli celana ya. Ukurannya kan gede ya. Ukurannya kan ya namanya juga kan orangnya tinggi kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya kecil ada, Bu. Aku pikir-pikir uangku tinggal waktu itu ya, mungkin masih ada 250 ribuan kayak gitu. Masih cukup juga sih sebenarnya. Kayak gitu loh. Ya Allah, lucu sekali. Seneng aku. Habis itu ibuku bikin masalah. Ibuku, weh bu, aku tanya temanku kayak gitu. Kalau ini masuk di kesehatan masyarakat itu kayak gitu. Kalau teman aku mungkin lagi mikir uangnya sisa berapa ya. Tapi diem aja, nurutin juga kok. Seneng kalau kataku diturutin. Ayo beli rawon kayak gitu di pojokan itu loh. Kan udah mau naik bis sih kayak gitu. Aku kayak akhirnya diturutin loh ya. Nggak tahu, kayaknya sahabat aku ya kayak gitu. Sahabat aku satunya makan di situ, ngomong ngobrol kayak gitu. Enaknya apa ya kalau elektro ini, kalau masuk jurusan kedokteran di semua. Sok borju banget. Itu aku gak ngenyah orang tuaku, aku gak menghina orang tuaku ya. Kalau dokter hewan aja bisa nggak ya kayak gitu. Aku gak tanya kayak gitu. Aku udah males sama nurutin ibu terus, itu males aku. Tapi beneran diberikan sih kayak gitu sepeda motor kayak gitu. Apalagi nanti ya kompensasinya adikku, aku wis gak mikir adikku sebenarnya. Dari koncoku kesehatan masyarakat aja li. Males aku. Kesehatan masyarakat aku kayak gitu. Dari ibuku dokter ya dokter kayak gitu. Aku milih nggak diterimanya atau diterima. Milih terimanya sih. Kayak ngopi nasib kayak gitu loh. Kalau takdir sudah tahu aku anak petani ya kayak gitu. Aku ngopi nasib. Yalah, seneng aku kalau mengingat itu. Aku bener-bener kayak punya kakak tiganya tuh suka aku. Nggak ada cinta-cinta apa-apa, nggak ada. Kecuali pas sama aku nggak tahu kok cepet sekali nembaknya kayak gitu. Kamu nggak nyesel? Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Emang apa kayak gitu loh. Sak iyoan aja sebenarnya, sak ngetekan aja sebenarnya aku bisa sih mendoakan dia untuk menjadi satu-satunya, aku bisa kayak gitu loh. Aku minta bapak ibu aku aja kayak gitu. Bu, aku suka sama dia tapi dia gak suka aku. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar ya, sebentar. Nanti tak kasih makanan, dia tak kirim makanan lagi. Guyon-guyon. Seneng aku tapi ya. Iya. Gak ada apa-apa kecuali aku pernah dicium kayak gitu tuh, aku vulgar ngomongnya di sini tuh bahaya banget kayak gitu loh. Pak cowok itu lebih suka sportif kayak gitu loh. Kalau cewek biasalah cemen-cemen kayak gitu, biasa. Biasa banget. Gak usah dipikir banyak-banyak, tapi selama gak merugikan negara lo ya. Makanya tuh harus ada solusinya nih supaya gak rugi-rugi banget kayak gitu loh. Aku mau kerja aja. Ini tulangnya udah. Dia kan harus berani, anak siapa kayak gitu loh. Kalau aku kan buku support temen-temen aku kayak gitu loh. Iya kan, kakak-kakak aku.
Bosen dia liatnya, ngomel terus kayak gini. Biasa li kayak gitu tuh rumah tangga. Aku nggak tahu ya. Ibuku nggak pernah mengeluh soalnya. Ibuku enjoy banget. Habis itu sama mbakku dibikinin rumah kayak gitu mungkin ya. Kalau aku dibikinin rumah tuh nggak boleh ajak-ajak teman ke sini kayak gitu ya. Biasanya tuh mulai sosialisasi itu mulai. Makanya aku terapkan itu hedonisme. Karena jadi istri steril. Kalau kamu takut aku bergaul sama sahabat-sahabat aku perempuan, apalagi laki-laki kayak gitu. Biarkan aja via YouTube kayak gitu aku. Kalau sahabat aku jadi pejabat kayak gitu, aku bisa taunya lewat YouTube. Ini aku mau nih ada sawi. Ini bisa bikin lalap juga sih, masih ada tahu. Ini enak sama sambal berambang. Bingung kan? Udahlah, masih lama ini sambelnya masih ada. Yalah, bikin PD aku kayak gitu. Orang-orang spesial yang bikin PD aku. Hidup aku kayak ala orang penting kayak gitu, disorot. Kemana disorot kayak gitu loh. Itu aku sendiri ya, kameraku ini. Pakai tangan aku. Makanya sahabat aku berdoa dalam hati aku ya. Tidak terganggu oleh godaan perempuan lain selain istrinya. Biasa tuh istri ganggu minta ini, minta jalan-jalan ke luar negeri itu biasa. Kalau kaya kayak gitu loh ya. Apalagi sama kayak gitu. Apanya profesinya di dunia yang sama. Biasa kayak gitu menurut aku. Gak usah marah-marah, gak usah. Kalau coba suami aku ini yang bingung. Suami istriku ini jadi penyanyi enggak kayak gitu. Jadi YouTuber gak dapat gaji. Aku tunggu warisan cair kayak gitu, gak cair-cair sih kayak gitu. Ada apa kayak gitu aku. Mungkin teman aku masa adik aku nggak kenal kayak gitu, nggak mungkin lah kayak gitu. Dia kaya-kaya juga kok sebenarnya temannya itu. Aku kayak gitu. Kok bisa ya kayak gitu loh. Nggak laku-laku ya. Apa masih ditempati ya? Ada kuburan di situ kayak gitu. Aduh, ya udahlah aku kerja aja buat anak aku, nanti tinggal anakku ke teman-temannya kan banyak ya, nanti teman-temannya mama juga udah jadi semuanya. Mama mati kayak gitu, tinggal ambil mah kayak uang apa ya, kayak ATM kayak gitu, daily vlogku dan buku harianku ya gitu, kayak ATM-nya anak aku. Dan lihat tahunya ini kasih bumbu dulu, aku kasih bumbu garam aja udah enak. Bismillah. Ini juga aku goreng sawi. Antri ya ini gorengnya. Ya, tahunya udah aku goreng. Aku mau bikin. Aku kalau sawi itu aku suka sih lalap. Mau mentah, tapi kalau mentah daripada mentah ya aku rebus sebentar atau digoreng kayak gini nggak apa-apa, enak juga. Tadi ngebul digorengnya nggak pakai minyak lo ya, nggak pakai minyak, gak usah banyak-banyak. Iya, udah selesai makan aku. Sederhana tapi enak. Siap makan aku, makan siang ini sebelum jemput anak aku. Ini mau aku ini pakai kayak gini aja. Enak itu, aku suka. Rasanya mangan sate. Rasanya koyok mangan sate. Ono kecape karo ini apa namanya ya ini? Kecap bawang merah mentah. Berair jadinya tapi enak. Larut kayak gitu loh. Kan alum ya. Ini sawiku
Wis. Wis mak ngene tok kerupuke lali. Kerupuke lupa aku beli. Udah aku mau makan dulu ya. Pastikan enak. Meskipun sederhana kayak gini, itu aku suka sekali. Aku lupa makanku dikei apa. Ndok ceplok. Mungkin tahu tempe aku udah sepiro. Oh, SMP aku suka. Mulai dari mbahku aku suka ini. Mulai kenal ya, rujak cingur. Makan dulu ya. Bis. Alhamdulillahirobbilalamin nih. Ini enak banget. Aku suka tahu tuh sama kecap kayak gini. Hmm. 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 Enak. Udah habis ya mamaku. Alhamdulillah. Rujakan dulu. Ini rujaknya. Rujakku masih utuh. Masih utuh. Kecut. Ini. Aku suka sekali ya. Ini vitamin C. Tadi protein, karbohidrat masuk, sayur, sawi itu sayur vitamin apa ya? Kalau orang-orang itu vitamin C. Vitamin A ya, wortel. Wortelan. Enak sekali, bumbu-bumbu. Enak sekali. Aku mau. Sebenarnya enak itu ya, buah naga, mangga matang. Ini mangga pencit. Pisang lumayan. Aku paling suka pisang. Soalnya gak usah ngupas pakai pisau. Aku ada tuh di media sosial. Apokat. Ngupasnya itu kayak pisang. Aku kepingin yang tanpa biji ya. Bayangin aja ya, apokat tanpa biji kayak semangka kayak gitu ya. Ya apa ngono. Kan enak sekali ya. Mahal pasti. Temuan sak mene. Apokat. Apokat iku lho ya. Bijine sak mene dhewe. Karena sing propes jare aku ya. Aku nanam apokat Miki gak urip. Tak bawa ke Probolinggo gak tahu. Sama adikku ditanam di mana. Aku gak tanya-tanya ya. Dulu itu temanku jual bibit. Tokonya itu jual bibit mangga. Pokoknya bibit-bibit lah. Gak kepikir itu. Aku soalnya nyangkok sendiri. Mbahku itu ya. Nyangkok sendiri dikuliti kayak gitu. Terus dikasih tanah. Beroyot. Berakar, dipotong, ditanam. Kayak gitu. Jadi aku gak itu. Punya satu pohon aja ya. Kalau rajin nyangkok, udah punya bibitnya. Kayak gitu loh. Sekarang kan musim itu ya sekarang. Mangga, macam-macam mangga, macam-macam. Juga inovasi kan dunia pertanian kayak gitu. Aku kepingin apokat yang tanpa biji kayak gitu ya. Yang makannya itu kayak pisang. Kan apokat itu sama aja ya, berkambium. Kan. Kalau kayak pisang itu, kalau sama-sama berkambium itu apa ya? Kadang-kadang kalau kambium itu berbiji. Kalau sama pisang itu paling getahnya ya. Getahnya dioser-oser. Itu penelitiannya lama, makanya bibit baru itu biasanya mahal. Kayak gitu biasanya. Tapi kalau sudah punya pohonnya satu kayak gitu itu biasanya murah dulu. Jaipong, susmo jaipong apa itu ya? Apa ngarane gue ya? Mahal dulu 600.000. Sekarang aja yang 10.000 ada. Ada 100 ya, 100.000. Mudur 100.000. Lama-lama 10 ribuan juga kok. Lama-lama.
Sirih merah dulu itu ibuku beli 100.000. Sekarang 10.000, 15.000. Sekarang masih ratusan kayaknya kalau yang merah-merah. Sri Rezeki merah ku. Dona Carmen apa wis jenenge pokoke jaipong-jaipong. Sukmo jaipong Lali susmo apa lagi aku lupa pokoknya. Jarang buka marketplace aku jarang. Enak. Dikit. Aku mau jemput anak aku. Aku bikin video ini supaya punya dokumentasi pribadi selama di dunia. Kayak gitu aja. Nanti kalau aku sudah kusuk, aku pasti bilang. Kalau aku cuma cemen-cemen, ibadah aku, ngapain aku ngomong-ngomong kayak gitu loh. Aku masih memperbaiki diri kok. Bidang agama, di bidang sosial, di bidang keamanan, udah ada gemboknya. Di bidang ekonomi, masih ada tanggungan. Aku ibaratkan sebuah Indonesiaku. Perasaan Indonesia gimana sih? Kayak gitu loh. Aku kayak kepingin hidup seperti di luar kayak gitu. Damai. Ya sudah. Masih penelitian kayak gitu demokrasinya. Udah kayaknya 10 tahun itu sudah kayaknya sudah udah ada yang ngurus ya Kak. Aku takut lagi kalau masih ada. Bayangin aja, bayangin aku jadi kepala desa, aku ditekan-tekan kayak gitu, nanti ada jadi pemilihan lagi kayak gitu, padahal aku sungguh-sungguh kerjanya kayak gitu. Terus warisanku diungkit-ungkit kayak gitu ya. Tak serahkan semua sudah kayak gitu. Gajiku makan kayak gitu. Misalnya loh ya. Pak suami aku kan keren banget ya kayak gitu. Insinyur ITS kayak gitu ya. Pensiunnya jadi kepala desa kan keren ya kayak gitu loh. Nanti teman-temannya yang jadi pilot pada datang, yang ahli farmasi pada datang kayak gitu. Ya kan? Terus siapa lagi ya? Ahli mobil. Ya itu mantan aku, teman SD, sahabat aku. Katanya ibu itu masih saudara kayak gitu loh. Aku nggak nyangka loh kamu pacaran sama temanku SD. Aku nggak pacaran, cinta-cinta monyet. Kayak ceritanya Iwan Fals itu loh, buku ini aku pinjam. Kayak gitu tuh udah pacaran. Aneh. Aneh banget ya kayak gitu udah pacaran. Yang penting kan aku, ya lah. Masa ya kayak gitu pinjem buku aja dikasih kayak apa ya? Sama kasih surat. Pede banget gitu. Padahal nggak naik kelas yo. Ada anak kakak kelas aku jadi dari teman satu kelas kayak gitu kan. Jadi ki ketoke pinter kok ya kayak gitu. Tak terawang iki ada masalah, nggak ada anak bodoh itu masuk. Aku tuh kayak gitu. Ini kayaknya ada masalah keluarga, gak taunya gak punya ibu, anak yatim. Bapaknya aku PNS kayak itu. Aku dikasih tahu sama Mbak Vera ya. Mbak Vera kan sama satu temennya Pak suami aku kayak gitu. Itu nulis temen ibu aku kayak gitu. Oh ya ibunya sudah meninggal. Oh kayak gitu. Namanya tuh Japar Sodik. Japar Sodik. Di sana tuh aku hafal loh bapak-bapaknya temen aku. Japar Sodik. sing sopo maneh? Sopo maneh Japar Sodik. Anak yatim kan tinggal bapaknya aja. Aku bukannya aku nggak naik kan tambah marah ibu aku nanti aku ya apa untuk padahal nggak mesti kan ya kayak gitu. Yang penting kan kaya. Tapi kan aku nggak ada cinta kayak gitu. Nggak nggak ada cinta itu kayak apa sih kayak gitu loh. Selebor. Anak selebor ngono seneng ambek aku. Pedene gak isoin. Macam belanya aku temanku. Gak isoin. Gak tak bales yo. Pura-pura gak tahu aku kalau ada suratnya. Ya nah ini mah. Aku pura-pura gak tahu kalau ada suratnya.
Enaknya ngono ae pura-pura gak tahu aku. Jadi kayak gitu. Gak bisa. Gak tahu sekarang itu di mana ya temen aku. Gak tahu aku lupa namanya siapa. Aku ingat bapaknya malah. Japar Sodik. Japar Sodik. Masuk anaknya Pak Sodik tonggoku gak mungkin lah. Kan putranya laki-laki. Putranya itu perempuan semua. Udah kayak gitu aja aku seneng kali. Tapi aku nggak pernah loh ikut semua di batin ya. Nggak kayak mbakku. Kalau mbakku tuh di depan matanya itu dikasih disobek-sobek suratnya kayak gitu. Kampungan banget sih kayak gitu. Iya maksud aku kan jaga perasaan kayak mentang-mentang dia jelek kayak gitu loh ya. Kayak gitu kan anaknya jelek kayak gitu loh ya. Maksudnya dekil kayak gitu loh. Jahat banget kayak gitu loh. Jelek-jelek kalau sawahnya banyak juga aku mau kayak gitu aku. Itu udah ganteng punya sawah gak mau sama aku ya wes. Aku kayak gitu gak ada yang mau. Aku kalau sama bapak aku kalau cerai misalnya. Pas aku nyanyi-nyanyi kayak gitu jaluk rapi anak ibu. Paling gopoh kata jodohno. Udah masalah aku enggak punya anak satu aja udah seneng kayak gitu. Aku bisa hari ini aku main sama Noni, hari ini aku main sama Ani, hari ini aku main sama Dewi kayak gitu. Banyak temen aku cewek-cewek banyak sekali punya usaha semuanya. Iyalah, seneng aku pasti welcome banget sahabat aku welcome sekali. Kayak ini ibu aku, wih ono butuh tok ae. Kadang-kadang kayak gitu ada. Nek ono butuh tok ae mulai. Kadang-kadang ibuku tuh mungkin pernah nyeletuk kayak gitu ya. Lilik tuh kalau tapi kalau di depan aku manis banget kayak gitu. Gak berani mungkin ya. Gak berani mungkin. Nah aku gak ono butuh nih mulai bojoku kok ya apa kayak gitu. Ya aku kalau pulang terus ya aku pulang terus tapi nggak bisa sampai sekarang kayak gitu loh. Senang aku kalau sama teman-teman aku, sahabat aku senang sekali. Itu Susan, jauh sekali rumahnya kalau Susan. Sahabat aku, Susana, jauh sekali. Probolinggo juga, tapi di Kalimantan, di sana, di kabupaten sana. Itu Susan, tuh aku pasti nyampe kalau aku janda kayak gitu ya, kayak sekarang masih muda kayak gitu. Nyampe aku pasti. Hari ini ke rumah siapa ya? Seneng lah. Tapi kan semuanya sibuk cari uang ya. Pasti aku sambil cari uang juga kayak gitu loh. Nggak mungkin lah aku makan jadi janda gak. Kalau nggak nikah kan masih dibiayai kayak gitu sama suaminya. Iya, tapi kan nggak enak kalau paling buat anaknya. Nggak tahu ya aku. Kalau janda, aku bingung cari uang ini sumber dana aku bingung. Ini nggak dapat. Ya udah aku ikhlas kayak gitu. Pak suami aku yang nggak ikhlas, nggak dapat, nggak ikhlas pak suami aku. Terus yang penting aku masih dikasih makan sama suami aku kenyang. Sahabat aku kalau sempat alhamdulillah lihat, moga-moga lihat satu aja. Satu biasanya satu yang lihat ngomongnya paling ya kayak ngono iku gak payu paling. Rebutan warisan. Gak didol ta. Ini ono warisan rebutan didol ya. Ngenteni mari dhisik clear gitu kan. Padahal tuh tinggal ngusir aja ke belakang kayak itu. Ada banyak rumahnya mbakku tuh. Anaknya 8, rumahnya 8. Kayak gitu loh. Bapakku dulu yang bagian memperbaiki. Lama-lama adiknya yang terakhir tuh adik mbahku bilang, ngapain kamu ngurusi rumahnya adiknya bojomu kayak gitu. Adik ibuku yang ragil, ngapain kayak gitu. Gak ono marine. Anak dhewe sampai saiki ya durung lunas. Waktu itu belum lunas aku. Gak ada yang salah sih sebenarnya. Masa bapak paling torok. Benda no paling torok. Aku minta bapak aku. Untung aku beli di rumah ini. Aku gak sibuk-sibuk renovasi banyak-banyak. Ibu aku datang ke rumah aku. Pertama kali aku punya rumah ini tak tinggal.
Aku jagongan di depan tuh. Salah ya aku mangkel aku. Udah dari itu aku mangkel ngeredit kayak gitu loh. Udah rasanya aku dongkol kayak gitu loh. Aku udah dongkol, gak tak temui aku di situ. Nggak marah sih aku, ya ya anggap nggak ada apa-apa kayak gitu. Tapi hatiku dongkol, aku nggak, ibuku datang ke rumah aku, masuk rumah aku ke sini. Bukan aku nggak mau nemu ya, aku masih belanja di depan. Sayur, ada sayur di depan. Bapakku udah bantuin aku. Biasa bapakku kalau ke sini bantuin sawang-sawang itu dibersihkan kayak gitu. Ibuku tidur. Sakit soalnya ibuku udah sakit itu. 2 kali ibuku ke sini, nggak pernah nginep. Pertama kali sama teman-temannya CS perangkat desa. Dia perangkat desa ke sini. Iya kan, kaur pemerintahan sama Lik Musrip kayaknya. Sama yang bantuin di rumah bawa nasi jagung. Aku kalau ibuku ke sini nggak bingung masakan. Nggak, ibuku mesti bawa masakan. Kalau mertuaku aku harus harus sibuk-sibuk lah kayak gitu. Meskipun aku nggak bisa, aku belajar kayak gitu. Kadang-kadang juga bawa makanan, kue kayak gitu. Tapi kan namanya cuman sekali sih awal aku ngontrak gitu. Awal aku ngontrak gitu. Datang aku tuh kate lapo aku pekewo kan ya. Udah aku masak sebisanya tuh lodeh kayak gitu. Ya pura-pura aku bisa. Pura-pura bisa masak lah ya. Padahal aku itu gak bisa masak padahal. Tapi enak aku alhamdulillah. Masakanku enak juga kok aku cicipin itu kayak gitu. Masih pantas kalau disajikan itu. Kalau ibuku kesini mesti bawa makanan sendiri. Sekarang nggak ada semuanya. Aku bebas menentukan jalan hidup. Tapi nggak ada teman. Kalau ada teman satu langkah aja, aku bisa sampai dunia kayak gitu loh. Dunia ujung dunia manapun. Satu teman aja. Istilahnya tuh kayak gitu. Satu teman aja nanggepin aku kayak gitu. Aku udah sampai ujung dunia itu kayak gitu. Makanya ini rasanya aku kena prank ini. Terlalu hebat cintaku padamu. Nggak apa-apa wis. Aku biasanya itu paling seneng kalau nunggu temen datang itu seneng aku. Kalau jemput temen tuh paling seneng juga. Tambah seneng aku. Lu aku dijemput ya, ya aku berangkat. Nggak tahu tuh naik becak apa. Kalian sama Melani itu. Nanti aku ke rumahmu ya Mel. Naik becak aku. Nonton biskop. Yesus, kebangkitan Yesus. Aku suka. Buleku gak marah-marah. Huh, kayak gitu. Huh, itu filmnya orang Kristen kok kamu lihat kayak gitu. Nggak apa-apa lu, aku kepingin tahu kok kayak gitu. Aku bertengkar tuh mau berangkat tuh. Aku kepingin tahu, aku pengen tahu wawasan kayak gitu. Aku mau membuka diri ya kayak gitu. Dalam artian ilmu. Kayak ibu kok bilangnya kayak gitu. Ambil ilmunya, tapi jangan berubah akidahnya. Istilahnya sekarang tuh kayak gitu. Jangan berubah hatimu sama Islam kayak gitu. Ambil ilmunya kayak gitu. Aku nonton film, aku bawa uang sendiri kan. Aku yang manage uang sendiri. Terserah. Ibuku nggak tahu. Aku nonton nonton film Yesus nggak tahu. Aku diajak pacar aku yang mirip Pak Harimurti itu. Aku nggak ngomong ya marah juga ya. Aku padahal nggak pakai uang itu, ditraktir kayak gitu. Film Isabella itu sama pacar aku yang kedua yang beda agama itu aku gak pernah diajak kemana-mana. Terus sama yang ketiga pak suami aku gak pernah diajak nonton biskop sampai sekarang. Kemudian yang kerja itu sebelum pak suami aku yang kontraktor itu sebenarnya enak loh, kontraktor rumah mewah di Jemur Sari sana itu. Ibuku jangan sama duda. Mungkin nggak tahu ya kenapa nggak boleh sih bu kayak gitu. Supaya aku mau sekolah mungkin ya. Supaya aku lulus sarjana kayak gitu. Gampang nek oma koyo. Makanya konsisten banget ibuku, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
Padahal berapa sih harganya? Murah kok. Zaman dulu tapi mahal katanya ya. Dulu tuh yang belum reno tuh 23 juta. Kalau sudah renovasi aku nggak tahu. Pokoknya ini aku pas banget kalau sudah 80 ini pas aku sama Wirawiri ngurus ke pengacara itu kayaknya aku udah mampu ini. Ini aku kayak gini. Karena aku tahu ini. Aku punya prospek kayak gitu. Ini tak bongkar. Ini dulu ada pintunya ini. Dulu ada pintunya. Tempat sholat ada pintunya. Ini tak bongkar. Ini tak tinggal bongkar-bongkar aku. Kayak gitu loh. Terus aku punya teman ya. Itu dari Mbak, aku dari Wonogiri, Mbak. Aku tuh cerita panjang. Ini juga dari Wonogiri loh, Tante, kayak gitu aku. Tante masa gak kenal ya, kayak gitu aku. Solo, Wonogiri Solo. Ya sama, Pak ya. Namanya juga Pak Harto. Jangan-jangan apa? Ya idolanya ya. Atau saudara ya kayak gitu loh. Ibuku bilang kayak gini, kok ada blimbingnya sih, Li? Sama, ya kok ada blimbingnya sih depan rumahnya, kayak gitu. Ibu aku kan enggak tahu ya, enggak pernah kesini waktu itu. Biasanya kan orang Solo itu kaya-kaya, Li, kayak gitu. Ibuku kayak gitu. Soalnya kan, ya kayak gitulah ibu aku. Katanya ibu aku pokoknya kaya-kaya. Tapi kok ada itu, mbok jamu itu jangan-jangan mbokku ya. Anaknya mbokku, anaknya mbokku kayak gitu loh. Kalau menurut aku sederhana terus, Mbok. Kerja terus, gak dapat uang. Kalau Mbok jadi pegawai kayak gitu, mungkin kan cuma satu katanya. Aku tanya, berapa Mbak putranya? Satu, perempuan. Oh, ini sudah ngikutin kekinian ini. Ikut perempuan lagi ya. Kalau aku cowok itu masih kurang. Kalau perempuan aku satu aja. Sumpah, udah musim dari dulu itu. Zaman konvensional udah musim satu cewek sendiri itu. Katanya bapak aku, "Nah, jangan biasanya itu jangan satu." Bapakku tuh kayak gitu loh. Salah terus juga aku. Jangan satu nanti dipikir anak pungut. Iya kan ya, dipikir anak pungut. Ya, itu. Aku beli kursi itu juga salah. Opo ki Jatinom ya. Apa Jeporo? Jeporo itu kayak gini. Tak bawa be aku ya. Aku gak kekurangan akal ya. Aku tuh kayak gitu, tak tak. Bapakku kan datang ya dulu waktu itu ke kontrakan kayak gitu. Aku udah kontrak tuh udah beli itu kursi itu. Katanya bapak aku kayak gini. Oh, kayak kamu kalau sama orang tua kayak gitu Dina kayak gitu. Jangan lupa ya kayak gitu. Dan minta kayak gitu loh. Itu waktunya kamu minta kayak gitu loh. Ini tuh itu katanya bapak aku, apa ki Jatinom kayak gitu. Piro gitu kune. Zaman dulu 1.750.000 Pak. Di ini tuh kune JMP, Jembatan Merah Plaza itu. Itu aku pilih sendiri bagus banget loh padahal. Bapak itu kayak gitu, aku mesti salah terus sih kayak gitu. Ini bagus sekali kan? Loh. Itu bagus kan? Bagus loh Pak kayak gitu. Lama-lama ini aku punya anak lagi ya. Pak, kursinya tak bawa ya Pak ya. Kalau rumahnya nggak bisa tak bawa. Kursinya aja yang dulu Bapak belikan pas panen itu aku bawa Pak. Nanti tak kasihkan Dani, anak pertama soalnya. Ya. Justru kon kualat. Wis aku siap-siap kualat koyo opo ae aku siap. Wis pokoknya mangan kok urip di dunia iki kayak enggon sing gak bocor iki ae bocor maneh kayak gitu loh. Bocor maneh kan ini garansi kenapa gak kamu telepon? Biarin aja aku nggak mau, biarin aja nggak mau, aku takut sama orangnya aku kayak gitu. Biar aja kalau bocor aku masih banyu gak bahaya kok kecuali hujan watu. Hujan batu aku baru takut kayak gitu loh. Si banyu ae bocor ya tak tadai kayak gitu aku. Engko udah kerasan ya pindah. Nanti kan yang menempati yang baru kan aku kasih tahu ya kalau bocor. Bapak aku kayak gitu, aku jujur bapak aku biarin aja kayak gitu sesuai dengan aku habisnya berapa kayak gitu, aku pakai berapa tahun itu aku jualnya kayak gitu loh. Tapi tunggu kalau semakin lama tuh semakin mahal kayak gitu, rodok rodok bati lah dari tanah bangunannya itu kan berkurang ya harganya itu kalau bangunan itu, tapi bahannya kan nambah ya. Ini pas aku bikin
dulu 80 juta, pikir aku wis pas lah kayak gitu. Ditempati berapa tahun, tanahnya sekarang berapa, aku menurut aku kayak gitu. Aku nggak mau ya beli, orang yang aku beli itu juga rugi, aku kan nggak mau juga jadi gak berkah kayak gitu loh. Iya kan, cari murah sekali tapi nggak berkah kayak gitu loh. Sak kalau orangnya minta berapa kayak gitu loh, jangan jangan jauh-jauh dari itu kayak gitu loh. Berarti kalau orangnya bilang rugi, rugi, rugi beneran kayak gitu loh. Aku cuman nempati berapa tahun terus aku beli lagi berapa, kan kayak gitu ya orang, ya kan. Ya, jangan sampai orang yang memudahkan, meringankan kayak gitu orang lain itu akan dibantu juga sama Tuhan kok sebenarnya kayak gitu. Nah iya kayak gitu. Aku soalnya ngomel-ngomel lagi duit warisan, gak duit warisan. Pertama kali bukan warisan aja, ibuku sudah gak ada sama bapak aku. Aku takut utang itu kayak gitu. Kalau nggak kepepet, ini udah terlanjur punya anak dua dan harus sekolah. Dan aku kalau sekolah itu gak bisa sembarangan kayak gitu loh. Arek-arek negeri kadang-kadang nakal-nakal arek. Iya arek negeri nakal-nakal. Arek murahan. Sekarang aku mau jemput anak aku kayak gitu. Sekarang ada sekolah rakyat ya. Kayak gitu. Ada sekolah rakyat. Sebenarnya itu ya, semuanya itu coba dibikin swasta semuanya kalau pingin mahal anaknya kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Aku wis gak popo, wis terserah ini aku. Kayak katanya dulu 11 November itu bohongan, Le, kayak gitu. Apa itu yang itu teroris itu ya? WTC itu bohongan itu, Le, itu anu AI kayak gitu. Masa sih aku kayak gitu kok gak bohongan sih? Kayak gitu aku gak bisa dipercaya kayak gitu, wes. Aku yang penting aku gak mau ikut organik ekstrim kayak gitu. Kayak gitu aku termasuk orang netral karena aku gak ikut partai kayak gitu. Dan aku juga tidak sembarangan ngomongnya kayak gitu. Aku aku tuh melihat dari kacamata aku selama 25 tahun menikah dan 51 tahun aku hidup di Indonesia aku ini kayak gitu, dan aku tidak pernah kecewa kayak gitu. Kalau aku berdoa itu ada suratnya juga kayak gitu loh. Dan aku tidak pernah menyesali dengan keputusan aku. Apapun itu. Udah ya. Aku udah bersih-bersih kulkas juga. Itu dari bunga esnya sudah kosong kayak gitu. Ini aku tancepin ya. Udah. Ini teknologi lama. Aku maunya itu yang yang nggak ada bunga esnya. Ya mungkin ini nggak tahu ya dikasih ini dan alhamdulillah awet kayak gitu. Aku nurut aja. Ini aja ya nggak ada bunga esnya ya. Kak pikir nggak ada, Mas. Waktu-waktu 2000 tahun 2000 itu ya. Ini kok ada itunya, ada bunga esnya, katanya nggak ada bunga es kayak gitu aku. Kayak gitu kan aku ke pas suami aku. Udahlah nggak apa-apa ya. Sampai sekarang awet kayak gitu. Aku dulu juga pernah beli TV ya. Beli TV itu aku bodohnya ya. Kan nggak tahu ya, aku waktu kuliah itu pegang uang sih kayak gitu. Udah kerja kayaknya. Aku mau beli TV kayak gitu. Sama ibuku ditambahin kan uangnya kayak gitu. Soalnya pas banget harga TV-nya tuh gaji 250.000 kayak gitu loh. Aku pingin TV di kamar waktu kos itu kayak gitu. Habis itu dibelikan kan, sama ditambahi sama ibu aku kayak gitu. Ya itu salahnya aku, kan murah pikir aku ya. Jangan beli TV yang di display ya kayak gitu. Lama sebentar itu udah rusak kayak gitu loh. Di display kan kayak gitu. Aku perbaiki, bisa kan? Terus tak kasihkan ke bapak aku di desa. Tidak tahu bapak-bapakku dikasihkan siapa kayak gitu loh. Terus tak bawa lagi kayaknya. Terus tak rusak, tuker tambah sama ini hadiah perkawinan ini. Ultah perkawinan. Udah kayak gitu aja. Ini masih jadul teknologi kulkas aku. Ada bunga esnya, sudah aku buang kayak biasanya bunga esnya. Sekarang aku mau jemput anak aku. Udah nyampe sekolah anak aku. Itu kayak gitu. Tweet banget kan kayak gitu. Aku
asik loh ya teknologi kalau bener-bener optimal kayak gitu tuh. Oh, udah ada TV sejak dulu, aku nggak merasa terganggu ya. Paling ibuku kalau nggak ada aki ngamuk-ngamuk anaknya. Di situ aku ngantri. Oh, mal beli BBM dulu habis. Anakku beli bakso pentol bumbu kacang. Udah full. Kok cepet ya, kemarin nggak terasa ya. Tuh sekarang rame. Masih jam 2-an ya, Dek. Jam 2 siang. Mendung. Suasananya mendung. Tuh kan di situ aku udah beli back to my home. Mendung ya, Dek. Ini tanaman aku aman. Kalau aku nggak ngomong berarti nggak beli penuh. Nggak, itu full, aku beli full. Udah sampai rumah, udah isi bensin kayak gitu, udah tenang aku. Ini aku beli bakso. Tadi mau ngandok itu kan, ada warung langganan aku banyak di sini langganan aku. Paling dekat itu dekat sekolah anak aku. Terus Degan Hijau dulu. Dulu ada degannya loh, sekarang nggak ada. Sekarang aku udah sampai rumah. Biasanya aku suka sekali kan bakso. Biasanya aku kalau pingin tuh bikin banyak sekali, bikin di rumah kayak gitu. Beli di frozen atau ini 5 ribuan. Enak ini. Pentol bumbu kacang sama kecap sama sambal. Enak sekali, 5.000. Dekat pom bensin, enak sekali. Tambah kepingin. Anakku suka, biasa-biasa. Di sini tuh banyak jajanan. Makanya jajanku murah-murah ini kok, Cek. Aku mentingin sekolah ya. Nggak tahu anaknya jadi apa. Yang penting aku kasih yang terbaik kayak gitu aja.
Empat, aku sudah selesai, baru mandi. Oh, udah bersih, rumahku bersih, udah nyiram bunga kayak gitu, udah motong-motongi bunga yang kering itu. Habis itu aku mau beli air. Oh, sudah jam 4:30 lewat 6 menit. Betul kan? Tapi jam 4 lewat 37 menit. Berangkat ya. Oh, anak aku nggak ikut. Aku cuman sebentar aja. Ini bagus sekali. Cantik. OTW. Iyalah. Kenapa aku nggak fokus ke anak aku ya? Semuanya aku itu. Semuanya kan ini mendunia anggapannya ya, kayak gitu loh. Ya udah, aku berangkat aja. Aku gak mau nyetir sendiri, bosen ya sama mobilnya. Iyalah. Mobil anak aku juga ya kayak gitu. Kalau ada bapakku, ya udah pasti aku minta sama bapakku yang terbaik buat anak aku. Di sini banyak sungai-sungai, dipikir Surabaya, Sidoarjo kayak gitu, masih ada loh sawah-sawah tuh. Banget kan mataharinya, aku suka banget. Kalau aku gak ada kamera ini, aku gak mungkin lah bersyukur matahari itu selalu aku update kayak gitu setiap hari. Asik toh. Ini aku lagi perjalanan menuju pengiriman paket. Ini bagus kan? Ini suasananya nih hutan di tengah kota Sidoarjo itu, di situ tuh kayak gitu. Tuh. Semuanya itu bisa dibuat kok ya, kayak gitu, asalkan berusaha kayak gitu. Gak asal nanam. Kalau alam itu bentuknya sudah dari alam ya. Kalau kayak gini nih hutan buatan ini, lingkungan buatan tuh. Tuh ada maskot angkatan udara dan ada juga penerbang ya. Di sini ada bandara juga. Itu hutan kota itu namanya. Kayak gitu, hutan kota itu. Taman kota, taman hijau. Besar-besar punya pohonnya. Udah mataharinya nggak nampak lagi, nggak kelihatan lagi mataharinya. Ini dulu Primkopal, tempatku bermain sama anakku, dibikin supermarket. Dulu ada supermarketnya tapi kecil ya. Sekarang tambah maju. Mainan anak-anaknya pindah di Jalakaca. Di Malang juga ada tuh namanya apa ya,
Rumahnya temenku tuh di Malang, di mana ya? Pokoknya di Malang Kota. Di mana ya? Di Malang, pokoknya di Malang Kota, Ijen. Jalan Ijen itu rumah teman aku di situ. Aku suka sekali. Senang banget di situ. Rumah sahabat teman aku juga di situ, dokter. Dekatnya Malang, pasar besar Malang. Udah kayak gitu aja. Bagus banget. Kalau ditata rapi semuanya nyontoh kayak gitu. Aduh, gimana ya? Kayak gitu loh. Yang kecil-kecil nih, pondok-pondok ini dibikin seragam. Ini per desa itu bisa loh sebenarnya. Lingkup terkecil dari RT, RW, mudah pengelompokannya itu sudah ada. Banyak yang sudah sekolah. Terus kayak aneh loh. Sekarang sudah ini masih kayak gini kok. Masih apa ya? Udah hijau-hijau sih. Cuman hayalanku itu kartunis banget kayak gitu. Kali ya, misalkan jual kue itu warnanya buah-buahan ya kayak gini, tapi ya gak apa-apa ya, aku ya foto kok ya. Ya kayak gini yang penting kan ya gak dirubung laler, ya kan? Udah mau nyampe aku tuh di situ tuh. Ya nggak bisa lah kayaknya serapi kayak di kartun, nggak bisa kayaknya ya, nggak tahu lagi aku nggak pernah nggak pingin juga jadi RT. Ya itu kamu nyuruh tapi nggak mau jadi RT, capek kayak bapak aku jadi kepala desa. Semua rumahku nggak ada kok buat waktu, nggak ada waktu. Udah nyampe, diantar aja udah ya. Bandara ya, bandara lama sama angkatan laut. Makanya tataannya tuh bagus ya, ada ahli tata kotanya. Ya ini kan nggak apa-apa ya kayak gitu. Ini sudah ada itunya. Udah surveinya, pangkalan udara. Kalau di desa itu sudah alami ya, tinggal ya kepala desanya aja ditanami. Sama aja sih, ngikutin alirnya sungai. Di sini ada sungai buatan, aku nggak tahu. Kayaknya ada di sini sungai buatan, aku nggak tahu. Kalau di tempat aku kan semuanya dari alam. Aku nggak tahu zaman dulu mbahku ya. Nggak tahu aku. Mesti sama. Nggak tahu aku, mbah siapa yang buat sungai itu, mbah. Aku nggak sempat tanya. Ya, tapi rasanya sungai itu milik pribadi kayak gitu loh. Tapi masih jalannya jauh aku. Kayak berapa kilo ya? Nggak jauh sekali. Dekat pokoknya. Rumah aku, gang, habis itu ada rumah. Kemudian satu rumah ya, pojok itu. Terus sawah-sawah, baru sungai. Ya ada lagi ya, kok seneng aku sih. Kok tiba-tiba aku kangen sama sungai. Kok tiba-tiba aku pingin rumah di dekat sungai kayak gitu. Padahal penakut loh ya, takut sama banjir. Padahal penakut loh. Itu namanya ilusi, imajinasimu. Ya udah, aku mati dengan imajinasiku juga nggak apa-apa kayak gitu loh. Kapan-kapan aku mau ke sungai di pegunungan ya, deket saudara aku. Sepupu aku kan punya rumah di sana, di atas gunung, belum dijual. Gak tahu aku mau dibuat apa. Mungkin mau dibuat apa namanya itu ya, villa. Asik banget di sana aku kalau ke sungai itu. Suka sekali aku. Inginkan cintamu di setiap waktu. Aku jalan-jalan sore ya. Lagunya Denny Malik puter mas. Puter loh. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore.
Aku suka banget lagunya. Yo, kayak aku banget yo. Jalan sore, kita berjalan sore-sore, gairah muda. Aku apal tapi aku apal referennya Denny Malik. Udah mau nyampe ini sore di kota aku, kota Sidoarjo. Oh ya, ini dekatnya provinsi ya, Surabaya. Ya, daerah bandara pokoknya. Bukan tengah kota Sidoarjo, bandara, dekat bandara. Ini ada toko baru. Nah, itu kalau mau hamil, ada toko baby, popok-popok kayak gitu. Ini kecamatan. Ini ada toko emas gajah, toko jam. Aduh, ini toko emas. Sudah ada, dulu nggak ada loh. Ini udah sampai di warung gerai biru. Ayo. Wop. Hai. Ada toko emas. Tuh, depan situ. Sore asik banget di sini ya. Kenapa sih baru sekarang menikmati kayak gitu? Iyalah, dulu kan anakku masih bayi. Aku masih bayi, anakku masih bayi kayak gitu. Aku bener-bener, apalagi nggak ada kamera ya. Ya udah, hidupku ngalir aja kayak gitu. Nggak ada bersyukurnya kayak gitu. Ada bisa keluar sore-sore kayak gitu. Yang lain masih sibuk kayak gitu ya. Ngurusi baby. Anakku sudah pada gede. Udah gede, lebih menikmati hidup. Padahal belum kerja anaknya ya, apalagi kerja terus punya cucu kayak gitu. Seneng banget ya. Kamu terprogram banget hidup aku. Ya, bahkan kangen aja aku program sama sahabat aku. Iyalah, sahabat semuanya, sahabat cewek. Macet. Sebentar tapi macetnya tuh udah lolos. Ini asik loh ya, petugas sungai ada, petugas sampah ada, seneng banget. Ini kayaknya sungai buatan ya? Apa udah? Oh, ini kayaknya sungai biasa terus ditembok ya. Samping-sampingnya itu diplengseng ada itunya. Ada apanya ya? Badukan kayak gitu loh, apa sih? Samping-sampingnya itu. Tuh, kau kayak Malioboro tuh. Kecamatannya udah bagus kan, kantor kecamatannya. Ini juga diperluas kayak gitu kantor kecamatannya. Ini ada bebek, gak beli bebek? Hah? Oh, bebek. Udah bagus kan. Ini maksud aku kayak gitu. Nanti aku kalau di New York, kalau aku di Pakistan, kalau aku di ya Allah.
menghayal ya. Menghayal tuh yang tinggi-tinggi kayak gitu. Kayak aku belajar dulu ya. Cara itu tuh ada masjid dulu, masjidnya tuh, masjidnya bagus juga. Kayak gitu belajar tata dahar ya, tata makan tuh kalau breakfast kayak apa, kalau lunch, kalau dinner kayak gitu. Aku bikin standar SOP bagaimana kayak gitu. Manusia itu di depan Allah itu sama kayak gitu ya. Tapi usaha itu tergantung dari orang tua, kesehatanku juga kayak gitu. Alhamdulillah aku masih diberi kesempatan hari ini untuk mengulas kegiatan aku setiap hari kayak gitu. Aku udah selesai ya, udah sampai rumah. Panjang sekali nanti, terlalu panjang. Gak apa-apa, ini kenangan satu hari ini indah banget, gak hujan. Anakku, alhamdulillah sayang, mama nggak oleh-oleh ya. Ya, abis ini mama mau masakin kamu, ya. Coba tadi cepet-cepetan mama sayang. Apa mau nasi goreng, Hikmal? Hah? Enggak. Ayam ya? Ya? Kentucky. Mama goreng tepung ya? Enggak usah. Mau apa? Ayam bakar itu. Apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Oh, ayam bakar. Mau minta dibelikan ayam bakar? Eh? Kan bisa sih. Cuma Tak belikan kalau mau. Enggak. Ya wis. Kok kayak gitu kakinya? Kok kayak gitu? Main balet dadakno. Main balet dadakno karena nakal. Ayo. Main balet. Ayo. Ayo. Udah. Udah mandi belum? belum. Belum? Ayo mandi. Mas Jani udah mandi? Kayak gini aja sama apa tuh? Garam. Ini masakku. Ini apa ya hari ini? Isi hari dengan hal yang positif. Aku ayam suwir kayak martabak kayak gitu ya. Kasih ayam suwir. Ini aku masukkan dulu ya supaya aman. Kita harus ini bersih, selalu bersih. Bersih banget. Bersih sekali itu ada ayam. Tapi nanti aja masih bosan. Ganti telur. Aku bisa dilihat itu ya berapa hari sekali aku ya beli ayamnya. Ini juga ayam. Maksud aku bukan bosan ayamnya, bosan masaknya. Aku pakai martabak aja sekarang. Bikin martabak telur. Ya, satunya mau dadar, ini mau ceplok. Beda-beda ya. Ya aku ikutin aja. Ya namanya juga makan itu kalau nggak suka itu ya nggak enak kayak gitu loh. Asalkan nggak sakit itu wes aku turutin aja. Memang beda-beda ya, mau gimana ya. Satu anak kembar aja beda, apalagi selisih 10 tahun. Ya, sudah selesai ini ceplokan aku, ini dadar anak aku. Udah. Kayak ini. Aku males metu, ini martabak ala aku ya. Martabak ala aku.
Udah kayak gini aja, itu punya anakku. Aku nggak beli kentang, ya udah kayak gini aja. Anakku nerima orangnya, tapi ya ada Allah kok kayak gitu. Nggak mungkin lah orang yang jahat sama kamu. Itu ada Allah, pengadilan yang paling, pokoknya hati kamu ya sayang. Hati kamu itu biarkan. Aku nggak suka terlalu ambisi, karena memang laki-laki itu mencari nafkah kayak gitu loh. Bagaimana bertahan hidup kayak gitu, itu semoga Tuhan mempermudah segala urusannya. Ayo sayang, maaf ya, semoga Hikmal juga dipermudah sekolahnya ya sayang. Dani juga dipermudah semua pelajarannya, pekerjaannya, urusannya ya. Ya besok kalau sudah berkeluarga ya keluarganya. Aku gak bilang percintaannya ya, percintaannya, karena anak sekarang tuh udah pinter-pinter kayak gitu loh. Bukan muhrim kayak gitu. Banyak sekolah agama tuh bernanya ya ngefek lah kayak gitu. Selamat makan ya. Ya biarkan aja, nggak mau makan di meja makan.